Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, hari ini gereja memperingati Santa Monica, seorang ibu yang terkenal karena kesetiaannya dalam doa, ketulusan imannya, dan kesabaran kasihnya. Ia adalah teladan seorang pribadi yang hidup dalam kebenaran dan kejujuran, bukan kepura-puraan. Ia tidak mencari pujian manusia, melainkan hidup dalam kerendahan hati demi membawa anaknya Santo Agustinus kembali kepada Tuhan. Bacaan Injil hari ini sangat kontras dengan semangat Santa Monica. Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi, bukan karena mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi karena mereka tidak hidup sesuai ajaran mereka sendiri. Mereka hanya pandai berkata-kata, tapi tidak menjalankannya. Mereka menyuruh orang lain berbuat baik, tapi tidak melakukannya sendiri. Mereka menjaga penampilan luar, namun tidak peduli dengan kebusukan batin dan perilaku manipulatif mereka. Saudara-saudari, mereka seperti banyak tokoh dunia yang ingin tampil hebat, dihormati, dipandang suci, tapi kehidupan dalamnya penuh tipu daya dan kesombongan. Mereka merasa seolah-olah lebih berkuasa dari Tuhan. Namun Yesus mengingatkan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari, Santa Monica sebaliknya tidak mencari pujian. Hidupnya justru sering diwarnai air mata, doa, dan pengorbanan. Selama bertahun-tahun, ia tidak menyerah dalam mendoakan pertobatan Agustinus yang saat itu hidup jauh dari Tuhan. Ia tidak berpura-pura menjadi orang suci. Ia sungguh menjadi ibu yang jujur di hadapan Tuhan, jujur dalam doa, dalam derita, dalam perjuangan imannya. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa-doanya dengan mengubah hati Agustinus, yang kemudian menjadi salah satu orang kudus dan pujangga gereja terbesar. Saudara-saudari, dari Injil dan teladan Santa Monica hari ini, kita diajak untuk meninggalkan kemunafikan dan kepura-puraan. Jangan sampai kita hanya pandai berkata, tetapi tidak hidup sesuai iman kita. Hidup dalam ketulusan dan integritas, jangan hidup demi penampilan, demi pencitraan, demi dipuji orang, tapi hiduplah murni demi Tuhan. Mengandalkan kekuatan doa dan kesetiaan. Seperti Santa Monica yang dengan sabar mendoakan anaknya, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang tidak menyerah dalam doa dan harapan. Saudara-saudari, Yesus tidak mencari orang sempurna. Ia mencari hati yang tulus, iman yang setia, dan kasih yang tidak berpura-pura. Maka marilah kita berdoa agar kita menjadi murid-murid Kristus yang jujur, rendah hati, dan penuh kasih seperti Santa Monica, bukan sekedar tampak baik di luar, tetapi sungguh hidup dalam terang Tuhan di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa